Shalom saudara, selamat pagi, nama saya Andre. Saya ditugaskan Pak Made pada hari ini untuk membawakan firman, salah satu tentang temanya masih dalam akhir tahun ini. Sama tahun ini adalah bertumbuh dan berbuah, dan saya membawakan ada sedikit korelasi pada saat khotbah yang terakhir tentang generasi yang melawan orang tua atau anak-anak yang melawan orang tua. Dan sekarang ini saya akan bacakan tentang membawakan firman atau sharing firman tentang generasi tanpa kehadiran ayah. Saya bacakan dari Mazmur 68 ayat 5 sampai 8. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Selah. Next slide ya. Ini aku ya bisa. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu orang bernama Rob Kenny yang sedang viral 5 tahun lalu. Rob Kenny ini seorang bapak. Dia satu hari terpanggil karena dia masa kecilnya dia hidup tanpa ayah. Dia dari Amerika, dari USA, dan nggak banyak orang tahu. Tapi 5 tahun lalu, saudara, dia mendapatkan inspirasi untuk membuat how to tie easily untuk anak-anak. Dan dia membuat akhirnya channel YouTube yang bernama Dad, How Do I Do? Kenapa, saudara? Dia tergerak pada saat dia kecil, dia tidak memiliki sosok ayah. Dan dia membuat video waktu itu yang viral, saudara. Yang ini yang pertama ya. How to tie easily itu sampai 3,3 juta. Tapi pada saat dia posted itu, saudara, ada 200.000 anak. Nggak sampai dari 40 menit. 200.000 orang view video itu bagaimana cara, secara simpel bagaimana cara membuat tie easily atau membuat dasi ya. 200.000 itu dalam 48 jam, saudara tahu itu view-nya ke berapa? Dalam 48 jam, dari 200.000 orang yang view, dia kaget. Dia bangun pagi besoknya, oh ya segini. 48 jam goes viral, 1,25 juta view, hanya satu video. Hanya dari satu intuisi, karena dia hidup tanpa ayah. Dia hidup dalam rumah tangga yang ibunya adalah single mother. Dia mempunyai keinginan, mungkin dia nggak melakukan banyak research, tapi dia di sekitar dia pernah berkesaksian, di sekitar dia tidak ada orang yang pernah membahas hal sensitif seperti mengganti ban, dia ganti oli, bagaimana tuh jump start a car, bagaimana running toilet. Bayangkan, sampai dia bikin satu video tentang I'm proud of you. Jadi dia pernah mendengarkan satu komen anak tidak punya ayah, tapi dia juara hoki atau baseball, di sana kan terkenal baseball. Jadi dia memberikan satu pujian untuk satu anak ini. Komentar, dia nggak kenal siapa, tapi dia berkata, mungkin kamu kalah sekarang, tapi next time you can do it better, and I'm proud of you. Bayangkan, saudara, satu anak saja. Dan anak-anak yang lain geruduk-geruduk lihat video sampai 1,7 juta hanya gara-gara 3 menit. Hanya membeberkan kata, I'm proud of you, I love you, I'm praying for you, you can do it better. Dalam bermain sports, dia mewakilkan ayah-ayah yang lain yang tidak ada dalam rumah. Ayah-ayah yang di Amerika, ada satu research, saudara, saya bacakan ya. Jadi satu research di Amerika ini ada 90% anak tunawisma itu atau remaja berusia 13 sampai 17 tahun itu berasal dari remaja tanpa ayah. Dan mereka berbuat onar di luar, melakukan kejahatan di luar. Di sisi lain di Australia ada, menurut organisasi di Australian Bureau Statistic, jadi ayah itu dari anak-anak umur 0 sampai 17 tahun sekitar 21% memiliki orang tua alami, orang tua biological father, tapi dia tinggal di luar rumah. Mungkin bisa bekerja atau
bercerai, atau ayahnya itu tidak hadir, atau mungkin hadir tapi dia harus bekerja interstate, dan sebagainya. Dan kita tahu kehidupan di Australia memang sangat mahal. Dari Australian Institute Family Studies tahun 2011, 19% anak di bawah 15 tahun tinggal dengan ibu tunggal. Sedangkan 2% tinggal dengan ayah tunggal. Hanya 2%, jadi kebanyakan dengan ibu. Menurut fathers.org.au, sekitar 1 dari 10 anak tidak punya kontak tatap muka dengan ayah. 1 dari 10. Di Australia, 18 bulan, pada saat mereka umur 18 bulan setelah perpisahan dengan orang tua. Jadi banyak yang cerai, anaknya masih baby, 18 bulan, pisah, bercerai, ayahnya itu nggak pernah tatap muka sama sekali. Jadi ada sense of longing, ada sense of image yang mereka cari, atau seseorang yang mereka look up to. Nah saudara, di Mazmur, seorang yang bernama Daud, seorang yang menulis Mazmur 68 ini, Daud menggambarkan bahwa Tuhan yang perkasa. Kita ke gereja saudara, kita melihat Tuhan itu perkasa, Almighty. Tapi kita juga di tengah-tengah kekuasaan Dia yang menunjukkan Tuhan itu mempunyai hatinya yang penuh kasih. Jadi Bapa segala anak yatim disebut dalam ayat yang tadi ya, yang saudara dengar tadi, bukan seperti Bapa ya. Jadi ayat yang kembali ke ayat. Jadi dia sebut Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Tapi dia menyebut dirinya itu Bapa bagi anak-anak yatim, bukan seperti Rob Kenny tadi. Dia mungkin anak-anak ini melihat dari rumah, anak-anak ini nonton ya, tapi dia itu Rob Kenny bukan bapaknya. Tapi mereka longing for someone to relate to. Berbeda dengan Daud saudara. Anak kecil yang mungkin ayahnya bernama Isai, kalau saudara baca 1 Samuel 17, dia itu Daud itu anak yang ngangon kambing ayahnya. Sangat setia. Dia disuruh satu hari sama ayahnya bernama Isai atau bahasa Inggrisnya Jesse. Jadi Isai ini, Daud kamu pergi ke medan perang. Mungkin dia pikir, wah ini mau perang ini. Tapi dia bukan tentara saudara. Dia ada 3 kakaknya. Jadi 8 bersaudara. 8 bersaudara cowok semua. 3 kakaknya ini ajudannya Raja Saul. Ya pokoknya seperti TNI-nya ya. Australian Defense Israel Defense Force pada zaman itu ya. Dia itu disuruh sama ayahnya cuma untuk membawakan roti dan keju. Hal yang remeh-temeh sebenarnya. Anak kecil, ngangon kambing. Dia pergi dengan bergegas. Jadi Daud ini dari Bethlehem, dari Efrata. Bethlehem kota kecil saudara. Bethlehem itu artinya, Beth itu rumah, Lehem itu roti. Rumah roti, coba jangan lapar ya. Jadi roti keju itu kalau saya kemarin pulang ke Indonesia karena ibu saya sakit dan sebagainya, saya cium di airport itu roti boy dan sebagainya itu harum. Cuman saya menghindari gluten karena sempat saya kena sakit ya itulah pokoknya. Anyway, roti dan keju pada saat itu untuk memberikan supaya abang-abangnya ini kuat untuk melawan Goliat. Nah Daud yang kecil ini diremeh-temehkan oleh ayahnya. Pada saat Samuel pernah datang saudara untuk mencari raja, untuk menggantikan Saul pada saat itu ya. Ini cerita setelah itu. Tapi yang dicari itu, oh ini kuat Samuel, ini abangnya kuat, ini yang kedua ini bu. Tuhan bilang bukan. Ada satu anak yang ngangon kambing, nggak ada di rumah itu, nggak dianggap saudara. Pernahkah saudara kita merasakan hal yang sama? Kita nggak tahu bagaimana cara melakukan ini, melakukan itu. Tapi kita tidak punya figur someone to relate to. Daud itu tidak seperti itu saudara. Dia pergi bergegas membawa roti keju untuk abang-abangnya, 3 kakaknya. Tapi kakaknya bilang kamu mundur. Ini lagi perang. Ada satu prajurit besar bernama Goliat. Dia maju, dia tidak takut. Dia membawa nama Tuhan. Dia mengoyakkan, dia bersaksi di depan orang-orang, anak kecil bersaksi saudara. Di depan prajurit Israel dan prajurit bangsa Filistin. Anak kecil. Dia mempunyai keberanian yang luas. Karena apa? Dia mempunyai someone to relate to. Bapa, Allah Bapa ini ditulis Allah Bapa. Dia merasa seperti dia itu anak yatim. Dikucilkan, kalau di sini consecrated, seperti dipisahkan lah. Aneh. Kamu nggak kuat, kamu lemah. Kamu ini bukan siapa-siapa. Kamu cuma ngangon kambing kok. Itulah 3 kakaknya yang berkata kepada Daud. Di sini dia tulis saudara, dia bernyanyi bagi Allah, memazmurkan namanya pada ayat 5. Buatlah jalan bagi dia, karena dia tahu ya Tuhan.
Bapak itu pada saat dia sendiri ngangon kambing, dia mengoyakkan beruang, membunuh singa yang mau mengganggu domba-domba dari ayah. Dia melihat ayah itu sebagai pelindung, provider, protektor. Tapi kita tidak bisa melihat di luar sana, saudara. Kita tidak bisa melihat itu terjadi di society yang sedang broken. Nah, saudara, korban yang sensitif ini saya banyak membaca tentang satu buku Dr. John Sowers tentang fatherless generation. Ini saya bagikan ke cuma satu saya buku. Saya punya di rumah satu, tapi saya belikan satu lagi. Ini memang sudah lama, tapi karena belum ada kesempatan, jadi saya tidak bisa membawakan baru sekarang ini akhir tahun ini ya. Nanti saya bawakan. Saya baca buku tentang John Sowers. Jadi dia memberikan kesaksian dari Dr. John Sowers di Amerika. Dia itu orang yang tidak mempunyai ayah, tapi dia tinggal di gereja. Tapi bapak-bapak di gereja itu cuek sama anak-anak muda itu. Mungkin jadi bahan refleksi, tapi nanti saya ceritakan di belakang ya. Nah, kita melihat poin ini dulu ya, saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita melihat kalau memang Allah itu ditulis sama Daud ini, Andre, dia sebagai ayah, tapi di satu sisi di Perjanjian Baru 1 Yohanes 4 ayat 18, barang siapa yang tidak kita bisa relate sama ayat ini. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pernah dengar saudara ayat ini? Atau 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih, God is love. Kita sering ya saudara melihat God is love. Barang siapa yang tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tapi satu pertanyaan saudara, dalam hati saya itu ada satu pertanyaan. Pada saya umur 5 tahun, ayah saya itu meninggal. Saya umur 5 tahun saudara. Adik saya masih 2 tahun, masih di bawah 18 tahun, masih bayi. Jadi kami berempat, kakak saya 2 cewek. Kakak saya 11 tahun, waktu itu 12 tahun kakak pertama. Kakak kedua mungkin sekitar 8, saya masih umur 5. Adik saya 2. Jadi ibu saya ini, karena ayah saya itu sakit karena sakit ginjal, gagal ginjal karena makanannya itu serampangan. Karena dia itu harus di perusahaan dia itu, perusahaan komoditas, dia harus look after itu Indonesia bagian timur. Jadi ke NTT, ke Papua, ke Sulawesi, ke Manado, ke Kalimantan, ke Lombok dan sebagainya. Jadi ini makannya serampangan, suka makan. Jadi kena metabolic syndrome yang penyakit ginjal salah satunya. Ya diabetes ginjal dan sebagainya. Umur 41. Jadi saya itu 5 tahun pada saat ayah saya meninggal, saya nggak ngerti apa itu Bapak. Kasih Bapak, God is love katanya. Loh, 1 Yohanes 4 ayat 16 itu bilang Allah itu adalah kasih, tapi saya nggak ngerti. Pertanyaan saya itu kasih Bapak itu apa? Saya nggak pernah merasakan itu. Saya satu hal yang saya ingat di benak saya, di garasi rumah saya itu, saya dari Malang, Arema saya. Tapi kami ini orang Batak, jadi hidupnya keras. Karena kami minoritas di tanah Jawa, tapi kami merantau. Jadi kehidupan ayah saya itu keras, ibu saya keras. Jadi mungkin saya kalau suaranya kenceng jadi karena saya terbiasa di komunitas kami itu suaranya seperti itu, ya kan? Anyway, dulu waktu saya kecil, ibu saya pernah angkat saya waktu saya nangis. Kenapa, saudara? Ayah saya itu naik Honda Accord 89, mau pergi ke lintas Sumatera, mau ke kampungnya di Siantar dan dia harus kerja. Jadi salah satu supir dan ayah saya itu duduk di belakang. Dari pagar itu dibuka ibu saya itu dari garasi jauh. Mama saya itu hold saya dari belakang. Karena saya tahu, saya longing. Apa? Saya nggak ngerti kasih Bapak itu apa. Saya coba cari sejak saya umur 5 tahun sampai dia almarhum. Saya nggak ngerti sampai saya teenager. 13-17 tahun itu sama seperti Rob Kenny yang dia memberikan video YouTube. Saya nggak tahu cara pakai sepatu. Mama saya sibuk kerja, saya nggak ngerti, ya kan? Bagaimana menghadapi abuse di sekolah dan sebagainya. Saya mencari. Nah, saudara, slide yang selanjutnya. Nah, ini ada satu awal 2003, saudara. Saya masih SMP, kakak saya itu sering dengar, teman-teman itu sering dengar, orang zaman dulu ya masih Walkman ya, saudara, pakai Walkman. Ada satu grup musik di Inggris. Namanya Black Eyed Peas, jadi 5 orang, salah satunya Fergie dan sebagainya. Jadi mereka bikin satu lirik lagu tentang generasi yang longing, kasih Bapak itu apa? Saudara tahu view-nya berapa? 1.2 billion. Waktu itu lagi hit, saudara. Saya nggak ngerti, cuma dengerin radio kan, zaman dulu nggak ada podcast dan sebagainya, nggak ada YouTube pun, nggak ada internet yang kenceng zaman dulu ya, saudara. Tapi mereka membuat lirik tentang anak-anak muda yang mengkritik. Jadi 5 orang grup musik ini, mereka
membuat 6 poin. Jadi yang pertama itu tentang kekerasan dan konflik dunia. Siapa yang mau mendengar anak-anak ini? Tapi kita terpaksa mendengarkan politik, global financial crisis, perang antara Gulf War dan sebagainya di Middle East dan sebagainya, harga minyak bisa fluktuatif. Yang kedua, diskriminasi dan rasisme zaman dulu, saudara. Nggak usah jauh-jauh, kita nonton bola aja saya masih ingat, saya suka Barcelona, Samuel Eto'o itu dipanggil kera dan sebagainya. Itu tentang rasisme itu zaman tahun 2000 awal itu masih ketat. Masih sesuatu yang normal. Manipulasi dan kebohongan sampai sekarang pun juga banyak. Bensin aja dioplos, saudara ya. Poin keempat, kurangnya kasih sayang dan kepedulian antara sesama pada zaman itu. Masih relate sampai sekarang, saudara. Nomor 5, penurunan moral dan hilangnya arah hidup. Kalau nanti saudara ada waktu, saudara dengarkan 5 poin ini apakah ada di lagu ini. Orang itu mendengarkan again and again and again and again and again. Karena mereka relate tuh. Mereka nggak bisa speak out. Mereka zaman itu, kalau sekarang anak-anak zaman milenial Gen Z sekarang pakai baju skena ya. Skena, sepatu Salomon yang mahal-mahal, baju yang agak oversize. Dulu juga gitu, celana dikis, skater, itu zaman itu juga masih ada. Saya masih SMP, saya masih ingat. Tapi di sana mereka yang mengekspresikan pada saat itu mereka dengan fashion, dengan musik, mereka dance, tapi mereka dalam hati 1.2 billion. Gak mungkin kakek-kakek dengerin lagu ini, gak mungkin. Pasti anak muda, saudara. Gak mungkin, saudara. Pasti teman-temannya ngasih tahu lagu ini, teman-teman ngasih lagu ini. Ada satu preacher di menit ke 2,5 atau berapa? Ada satu preacher di New York, di Brooklyn, daerah Bronx. Jadi dia itu street preacher yang membawa Alkitab ini. Dia menunjukkan satu lirik preacher ini. Father, Father, help us, send some guidance from above. You got me questioning, where is the love? Tidak ada kasih Bapa. Nah, saudara, slide selanjutnya. Yang poin yang ke-6, saudara, satu poin lagi. Jadi ajakan untuk perubahan dari spiritualitas, ada unsur kekristenan juga pada zaman itu dan spiritual lirik di dalam lagu-lagu zaman itu. Artinya anak-anak di dunia ini meronta-ronta dan memohon kepada society, give us attention, give us sense of belonging, sense of community. Nah, saudara, poin yang kedua ya. Kehadiran Tuhan menimbulkan atau menyembuhkan luka karena ditinggalkan. Ditinggalkan apa, saudara? Mazmur 68 ini menjelaskan Allah yang ayat ke-7, 7a. Allah memberikan tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Kenapa Daud jelaskan? Mungkin saya sudah jelaskan. Dia itu seperti mungkin mempunyai keluarga. Saudara mempunyai sense of belonging di keluarga, tapi saudara tidak tahu ini saya mau relate ke abang gimana, saya lihat ke si abang yang kedua nggak bisa, ketiga saya udah kamu diam, bawa sana roti sama keju, kamu mundur saja. Tapi dia sense of belongingnya, loh kok negara saya, bangsa saya diinjak-injak, saya bukan budak, saya tahu saya ini cuma ngangon kambing, shepherd yang hanya dikesampingkan, tapi saya ini, dia menjelaskan, saya ini ada yang membela. Saya ini bukan anak yatim. Saya relate to someone, Allah Bapa di surga. Saudara, poin yang pertama yang saya bisa ambil, Tuhan tidak hanya menghibur, tetapi Ia memberikan keluarga. Dan keluarga itu semestinya ada di komunitas gereja. Saudara, di gereja saya, saudara, di ICC Melbourne dulu, saya itu ada 9 anak. Beberapa anak pendeta, tapi pendeta yang harus traveling kemana-mana. Kayak Pak Madila traveling kemana-mana. Memang knowledge mereka pintar, ayah-ayah ini pintar. Tapi mereka never home. Ditinggal paling setahun 2 kali, 3 kali. Anak-anak ini diam. Tapi sharing ke saya, setelah terbuka, setelah nyaman. 9 anak. 3 dari antaranya, 4. Jadi mereka di sini harus kerja, harus secara ekonomi kan juga, ya you know saudara, kehidupan ini kan banyak masalah. Mereka pendam. Mereka sharing ke saya. Hati saya itu tahu, saya bisa relate. Kenapa? Saya dulu belajar di Crossway. Banyak om-om itu loh, saudara. Ya, saudara tahu, seperti keluarga. Cici, oma ini, oma itu yang cici semua memberikan kami itu ruang untuk mengekspresikan diri, kecewa. Ya kan, sense of belonging. Sama seperti Daud, saudara. Ia tidak hanya mengekspresikan atau
Tuhan itu tidak hanya menyembuhkan luka, tapi ada sense of belonging. Jadi hati ini ada someone to yang menyebarkan hati. Jadi kita itu anak-anak ini sharing tentang hal ini, tentang cewek, tentang apa. Anak-anak itu kan nggak mau terbuka dengan ayahnya, karena ayahnya terlalu rigid gitu ya, saudara ya. Anak-anak zaman sekarang sampai saya itu harus terpaksa mengerti fashion mereka seperti apa, kenapa kok bajunya seperti ini, makan mereka seperti apa, cara mereka berkomunikasi seperti apa. Saya harus ngajarin saudara untuk bersalaman. Mereka tuh duduk, saya tegur, bersalaman tuh berdiri. How to dress up ke gereja itu bagaimana? Saudara, saya melihat how to dress up itu seperti pamade. Andre, saya pernah ditegur, kamu maju ke mimbar, berikan baju yang terbaik. Saya tidak ngomong ini ya saudara, tapi apapun yang di wardrobe saya terbaik saya ambil, saya bawakan. Mungkin saya hanya dipanggil Pak Made Timotius, tapi saya dipercaya, kau maju. Dipercayakan, meski belepotan, ada sense of belonging. Bapak dia memberikan saya trust. Kalau nggak dikasih trust saya, gimana saudara bisa memberkati orang lain? Pak Made ini memberkati saya memberkati anak-anak muda. Dan mereka melihat, abang belajar dari mana? Ada satu pendeta. Oh ini. Mereka tahu, Pak Made mereka tahu. Ya terkenal lah, sudah tahu lah. Pak Made di mana? Mereka tahu, karena senior saudara. Pendeta siapapun tahu. Kamu maju Andre, kamu ada potensi, kamu masuk ke Reformed Theological College. Mereka meskipun saya nggak selesai, belum selesai karena ya itulah banyak 1-2 hal yang harus bekerja dan sebagainya. Tapi Pak Made memberikan, dia tulis surat, dia kirim, saya di interview, saya lolos. Saya diberikan kepercayaan, sense of belonging. Gak ada saudara, jarang seperti komunitas kita ini. Yang ketiga saudara, ia memulihkan identitas yang hilang. Jadi bapak-bapak mungkin atau om-om, kakak-kakak atau ibu-ibu di sini, mungkin anak-anak gadis atau anak-anak yang masih remaja, mereka tidak ada sense of yang bisa healing mereka, yang bisa memulihkan hati batin mereka. Saudara bisa sharing sesuatu yang terjadi di masa lampau, saudara sharingkan ke anak-anak muda di sekitar Anda. Dan itu ditulis di buku Fatherless Generation saudara, di Amerika. Jadi dia belajar sampai PhD, dia bikin disertasi tentang generasi di gereja itu sudah melupakan komunitas yang mengajarkan anak muda itu bagaimana how to be a father, how to be untuk anak-anak yang cewek, how to be a mother. Gak ada saudara. Makanya komunitas yang lain membrainwash mereka dengan propaganda di sosial media. Banyak. Dan di sini juga dituliskan ada 20 ateis di dunia yang terkenal, filosofer saudara. Mereka tidak mengenal ayah itu seperti apa. Sampai ada satu teologi namanya A.W. Tozer, dia bersaksi. Sampai Tuhan memulihkan hati mereka. Dan mereka banyak bersaksi. Tapi kalau tidak ada gereja, saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh? Nah, kehadiran Tuhan itu di-extend ke gereja untuk menyembuhkan anak-anak luka. Bisa di camp, bisa di makan siang, bisa ajak minum kopi, ya kan? Makan yang mereka suka atau bagaimana. Mereka kan, luka mereka itu mereka pelan-pelan. Saudara, mungkin ayah di dunia ini tidak hadir. Tapi mungkin ia pergi gagal ataupun penyakiti. Tapi Tuhan berkata, aku akan menjadi bapamu. Itu ayat yang ke-7. Ia tidak hanya merasa kasihan, tetapi Tuhan mengadopsi mereka yang terluka dan kesepian. Seperti kita ini yang, kita orang Indonesia, saudara. Ini, Mesias itu lahir dari suku Yahudi. Dan mereka itu, orang-orang Yahudi mempotret Tuhan itu hanya bilang ke bangsa Israel. Tidak. Tuhan Yesus tidak datang untuk hanya bangsa Israel, meskipun dia dari suku Yahudi, untuk satu dunia, saudara. Bayangkan. Tapi memang Tuhan harus memilih satu orang, ya, satu suku dari satu keturunan Daud, dari suku Juda atau suku Yehuda. Nah, poin yang slide berikutnya, kok. Nah, Allah Bapa atau Tuhan membawa keluar dari belenggu, masih di ayat 7 ya, saudara. Tapi 7b. Ia membawa orang-orang tahanan ke tempat yang bahagia. Membawa orang-orang tahanan yang bahagia itu maksudnya apa? Jadi kita ada generasi itu tanpa Bapa itu sering terjebak. Apakah kita pernah melihat tentang siklus di dalam hati kita atau dalam psikologi kita tentang ketakutan? Ketakutan gak ada uang, gak bayar uang sekolah, ataupun ketakutan tentang financial crisis. Ada kemarahan tentang bagaimana kalau kita dibully di sekolah, kita dipukul. Saya pernah, saudara, waktu kecil itu pernah sih itu bertengkar sama teman tuh. Saya masih kecil, saya nggak tahu bagaimana how to defend myself. Bullying itu happen sampai sekarang. Tapi saya tidak ada sosok yang kita bisa
Jadi saya pendam. Ada rasa amarah, ada rasa yang tidak aman, luka batin, penolakan. Mungkin saya tadi dengarkan dari beberapa orang, ada di komunitas di Victoria ini banyak criminal happen yang under 17, under 18. Sekarang hukum itu tidak bisa merubah hati seseorang, saudara. Mereka kehilangan komunitas, kehilangan kasih. They are rejected. Mereka melihat, mempotret, mungkin mereka dari daerah perang. Mereka melihat itu adalah kasih. Aku mengasihi orang dengan menusuk dia, gitu. Dunia semakin rusak, saudara. Semakin banyak kriminal karena tidak ada sosok atau sense of belonging dalam komunitas. Terutama sosok pria, anak-anak muda untuk relate bagaimana menjadi seorang pria dewasa. Namun Tuhan berkata, aku akan menuntun engkau keluar sama seperti ia berjalan di depan Israel di padang gurun. Tuhan juga berjalan di depan kita melewati trauma, luka, dan masa lalu yang kering, saudara. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan, poin yang pertama merestorasi identitas. Kita melihat di Keluaran, Israel itu dipanggil di dalam Perjanjian Lama, Israel disebut anak sulung. Allah sebagai anak sulung atau my firstborn. Di Keluaran yang di sini, masih ini. Jadi merestorasi identitas. Jadi Israel pada zaman itu dibuang ke Mesir. Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan 400 tahun jadi budak. Kalau sekarang, kalau zaman Perjanjian Lama itu seperti bayang-bayang Perjanjian Baru atau tipologi. Jadi sesuatu yang terjadi di Perjanjian Lama itu seperti membayangi Perjanjian Baru. Kita itu budak, maksudnya apa sih? Kalau sekarang kita itu bisa lihat tentang budak dosa. Kalau kita udah nggak ada ayah, tidak ada someone to relate to, kita pergi keluar toh? Kemana? Ya saudara tahu. Itu bebas, free society. You can change your name, you can change your surname. Mau ganti nama, belakang bisa, zaman sekarang saudara bisa di sini. Aku nggak mau peduli ayah. Orang pria menjadi seseorang yang feminin menjadi maskulin. Loh, terserah. Itu society zaman sekarang. Free. You are free to go, free. It's all your own opinion, your own. Gak ada yang guide saudara. Saudara bebas kok. Gak ada ayah kok, gak ada ibu kok. Tapi di Perjanjian Lama, Tuhan memberikan Israel is my firstborn. My firstborn pada zaman itu, saudara, someone atau anak sulung pada tradisi Israel itu seseorang yang mendapatkan double portion inheritance ya zaman itu power ya, saudara ya. Kalau sekarang mungkin kekuasaan politik mungkin juga bisa diwariskan, atau mungkin warisan harta rumah, bisnis dan sebagainya. Tapi Tuhan itu membawa Israel yang tegar tengkuk ini, saudara, yang tidak mau mendengarkan Harun, tidak mau mendengarkan Musa, masih menunjukkan kasihnya kepada orang yang bebal. Bangsa yang sebebal Israel, Musa pun tidak mau, saudara. Dia mau sebenarnya, tapi dia terpaksa. Dikasih roti mana mengeluh, dikasih burung puyuh mengeluh, dikasih air mengeluh, dikasih tanah mengeluh, dikasih protection mengeluh, tapi Tuhan masih memberikan mercy. Inilah deklarasi yang diidentitas Israel adalah anak Allah yang dipilih, dan bentuk perlindungan dan bentuk juga identitas diri dari zaman itu sampai mereka dikuasai bangsa Mesir dan mereka dibawa keluar dari bangsa Mesir dan mereka masih komplain. Hosea 11 ayat 1 berkata, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku. Allah menunjukkan kasih seorang bapa ini sebagai anak. Israel itu anak yang ia panggil, dididik dan dipimpin. Mungkin Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tapi dia tidak pernah membebaskan orang dari kesalahannya. Kita melakukan salah, tapi kalau kita pulang ke rumah, Andre kamu pulang jam berapa? Ya mungkin saya deserve. Atau mungkin mama mendisiplin, kamu gak boleh main bola, kamu gak boleh ketemu temanmu, kamu gak PlayStation, dulu PS1 saudara, jadi saya suka main sama teman, gak boleh. Bentuk pendisiplinan, saudara. Kalau cewek mungkin nggak tahu ya. Ya mungkin nggak boleh keluar sama teman-teman ke mall dan sebagainya. Mungkin nggak separah cowok. Kalau cowok kita gasper dan itu kan nakal-nakal ya. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada, saudara ya, nggak boleh ya. Tapi mendisiplinkannya bisa berbagai hal. Saudara bisa belajar lewat psikologi dan sebagainya. Tapi Tuhan pun berkata seperti itu. Dia mendisiplinkan sampai satu generasi hilang, baru generasi yang baru Joshua dan sebagainya masuk ke tanah perjanjian. Nah, Joshua dan Caleb. Poin yang berikutnya, poin yang keempat, Son of Freedom ini, ya tadi ada satu film, saudara.
Saudara tahu ini pemeran siapa? The Passion of the Christ, Jim Caviezel. Jim Caviezel yang saudara nonton The Passion of the Christ yang dia jadi Tuhan Yesus. Nah, Jim Caviezel dia memainkan satu peran dari kisah nyata. Kisah nyata tentang salah satu dia itu jadi dia itu Jim Caviezel ini memainkan satu peran. Jadi ada satu data dari jadi dari departemen foreign affair atau dari FBI dan sebagainya. Mereka itu mengutus satu orang untuk menjadi melacak anak-anak yang diculik di Amerika dari 50.000 per tahun ya, 50.000 sampai 20. Jadi setengahnya itu di Australia juga sama. Data yang saya bacakan saudara, dari AFP sekitar 20.000 anak di bawah umur 18 tahun itu dilaporkan hilang ke polisi. Jika di rata-rata dalam 10 tahun laporan mendekati 200.000 anak. Dari kalau 2024 sekarang dari 2014. Data 2023 sampai 2024, 25.000 anak itu total dari 50 orang yang hilang, 50.000 orang yang hilang itu 25.000 itu anak dari umur 13 sampai 17 tahun. Kalau di Australia sendiri, saudara, populasi sekitar anak-anak itu yang sekitar di bawah 18 tahun itu 1,783 ribu. Jadi 1,7 juta 83 ribu anak, 13 sampai 17 tahun itu sekitar 1,4% itu menghilang anak. Missing. Either kehilangan sosok proteksi di rumah, mereka cabut atau mereka bisa dia tolong sama temen nggak kembali lagi. Jadi 1,4% data AFP sama NMPCC data 2023 per tahun itu 25.000 anak hilang. Tapi di Amerika juga lebih parah sudah, sekitar 300.000. Jadi film ini mengisahkan tentang Operation Underground Railroad OUR. Jadi ada satu orang Tim Ballard. Tim Ballard ini diutus oleh OUR itu, Department of Justice, dikirim untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik atau hilang. Dia menemukan, saudara, anak-anak itu tempat-tempat yang tidak semestinya. Suatu hari dia keluar, dia bikin, karena mungkin birokrasi dan sebagainya, dia nggak bisa maksimum, cuma paling 1, 3, 4. Dia mau menyelamatkan paling nggak ratusan. Jadi per tahun dari 183 di antara 55 anak dia bisa selamatkan dari perdagangan manusia. Dibikin film yang ditentang oleh Hollywood, ditentang oleh dunia ini, dikucilkan oleh Sound of Freedom. Saudara mungkin bisa nonton film ini kalau saudara punya anak, dan mungkin saudara bisa relate ke film ini dan bisa mengambil sesuatu dari Christmas ini, saudara. Bukan Santa Claus. Realita, saudara. Ini realita. Ini hal yang sangat sensitif, tapi ini realita, saudara. Sound of Freedom. Jadi, apakah Bapak mendisiplinkan kita itu bukan hanya menghukum, tapi juga memprotek dan melindungi seperti Tim Ballard. Orang-orang bisa dipakai oleh Tuhan. Pemerintah bisa memakai, Tuhan bisa memakai pemerintah seperti satu di dalam Alkitab di Roma pasal 13. Tuhan bisa memakai pemerintah, polisi, FBI, OUR, Operation Underground dan sebagainya. Dan itu dibikin film supaya dunia ini melek. Kita ini nggak baik-baik saja, saudara. Nggak baik-baik saja. Nah, dikit lagi, saudara ya. Poin yang keempat, bagaimana kita belajar, saudara, bahwa Allah itu berperan sebagai Bapa. Saudara, kita bisa melihat yang pertama, Bapa mengasihi dan memelihara. Bapa yang mengasihi dan memelihara, roti mana dan air di padang gurun, diberikan perlindungan dari musuh, diberikan hukum untuk menjaga hidup mereka. Poin yang selanjutnya, Bapa yang mendisiplinkan. Disiplin bukti bukan kasih, bukan hanya kasih, tapi dia menunjukkan, Bapa yang menunjukkan kasih dan bukan kemarahan. Dan yang keempat, Bapa yang menjaga hati kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak akan meninggalkan kita, saudara. Meskipun pada saat mungkin kita seperti saya, umur 5 tahun, saya sense of belonging saya kemana, tapi ibu saya membawa, saudara. Kalau saudara seorang ibu atau single parent, seorang janda yang mungkin orang melihat saudara itu sebelah mata di society, terutama di Indonesia, saudara ya. Kalau di sini mungkin beda ya. Women empowerment di sini sangat ini dan disupport oleh government. Saudara, ajarkan anak-anak itu tentang firman, terutama kasih Bapa. Karena saya hidup
melihat ibu saya seperti itu. Setiap malam saudara, baca. Hanya lulusan SMP. SMA, sorry. SMA udah menikah, anak 4, tinggalkan. Karena almarhum dan sebagainya, penyakit dan sebagainya. Tapi dia keep on going. Dia memprotek anak-anaknya. Saudara, saya salut coba sebagai seorang pria dewasa, saya salut dengan orang-orang itu, ibu-ibu yang seperti itu. Banyak yang sudah cabut, gak tahu kemana anaknya luntang-lantung. Saudara perlu bersyukur. Berterima kasihlah Tuhan memberikan ibu yang seperti itu. Atau bapak yang seperti itu. Atau saudara masih punya ayah dan ibu. Berikan 1-2 perhatian saja saudara. Gak harus mahal. Bisa ngopi, bisa kunjungi mereka. Mungkin saya tidak bisa ya saudara. Karena ibu saya juga kemarin almarhum. Saya menjaga di lorong rumah sakit Lafali di Malang saudara. Satu persatu orang meninggal. Mereka di lorong itu. Jadi lorong itu cleanernya itu setiap pagi bilang, Mas ini lorong kesedihan, ratapan Mas. Jadi lorong itu kita kayak ngemper saudara. Saya kirim foto ke Pak Made sama ke Cici juga ya kalau nggak salah. Saya kirim foto selfie saya di depan pintu, ibu saya di ICU. Jadi teman-teman orang-orang tetangga mama saya yang di dalam itu ada 7 sampai 9 bed. Jadi mereka itu satu persatu meninggal. Karena kondisi sudah, berarti sudah oksigen ini kan harus dibolongin kalau nggak jamur ya saudara, berjamur. Ada infeksi di paru-paru dan sebagainya. Kalau udah terlalu kelamaan ini saudara infeksi. Karena tubuh itu tidak bisa menopang lagi. Suatu saat orang tua kita akan meninggal saudara. Kita pun meninggal. Tapi bagaimana kita menunjukkan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Melewati anaknya yang tunggal saudara. Pertanyaan reflektif saudara. Ada kecemburuan kecemburuan juga di dalam society saudara. Kok dia punya bapak, aku nggak punya. Dia punya mama yang sama ayah, aku nggak punya. Bapak yang menjaga janji. Saya pernah melihat teman saya, ayo kita main yuk atau camping yuk. Saya nggak pernah mendengar janji itu. Saya malah dijemput sama tukang antar jemput sekolah saya. Tukang antar jemput udah pulang, saya ketinggalan saudara. Saya ingat masih SD saya. Akhirnya dia dimarahin mama dia. Lo anak saya mana? Lo lupa bu? Lah itu loh. Kalau bapak lain, orang lain nggak ingat karena bukan darah kandungnya sendiri. Dek, maaf. Saya akhirnya dibeliin martabak. Di-bribe saudara supaya nggak dimarahin. Karena mama saya kalau marah itu seperti Mufasa. The Lion King itu saudara tahu yang barbarik kalau mama saya. You know, mak ras terkuat di bumi. Jangan melawan mama saudara. Nah, di situ bapak yang cemburu juga. Dia adalah bapak yang cemburu. Lah kalau misalnya bapak saya ada di situ saudara, di tempat yang itu supirnya, kok anak saya diterlantarkan? Begitu saudara. Sense of belongingnya nggak ada. Tapi bapak di sini mengasihi Daud, membantu dia. Daud menerima itu dan dia tahu, dia bersaksi di depan orang, bapakku ini loh, Allah Bapa di surga. Karena zaman saat itu saudara, orang-orang Israel tahu dosa itu memisahkan dia dengan Allah. Yang bisa masuk itu cuma imam besar. Itu pun kalau melakukan dosa imam besarnya jatuh mati langsung saudara. Masuk ke ruang yang maha kudus itu. Harus pakai rantai saudara, ditarik. Kalau sudah mati itu imam besar ditarik saudara. Begitu kudusnya Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan kekudusan, tapi di sisi lain dia menunjukkan kasihnya kepada Daud. Itu saya mendapatkan inspirasi yang saya bisa bawakan di hari ini. Pertanyaan reflektif saudara untuk hari ini, apakah yang ada di benak saudara, yang udah gak ada, apakah yang ada di benak saudara jika Allah di Alkitab itu disebut Bapa yang mengasihi saudara? Apa yang di benak saudara? Ada satu anak muda, saya suruh doa. Dia ngomong Bapak itu saya tahu pasti ada masalah sama ayah. Ayahnya sakit-sakitan, mungkin mamanya harus bekerja, dia cerita. Ngomong Bapak itu susah saudara. Jadi Kristen tuh gak gampang saudara, harus Roh Kudus yang membolehkan hati. Ngomong Bapak itu ayah. Ayah yang seperti apa yang dia lihat? Ayah seperti apa yang kita lihat di kehidupan kita pada masa kecil? Apakah dia abusive? Apakah dia party goers? Apakah dia hard worker? Mungkin mereka ada secara fisik tapi tidak ada secara psikologi. Itu butuh anak-anak. Saya melihat di gereja saya anak-anak kecil itu saudara. Mereka sharing, papa saya ngorok, papa saya ini. Mereka relate. 12 anak saudara. Jadi saya ini seperti mendengarkan curhat mereka. Jadi kayak psikologi. Jadi Ghost Corner itu saya lebih suka mereka itu cerita. Papa saya bertengkar. Dad, you are
having bald hair dan sebagainya, you need zinc, vitamin zinc, kata mama ini kamu nggak minum, digituin saudara, sampai segitunya. Papa saya ini botak nanggung, bonang, dan sebagainya, kayak gitu saudara. Tapi itu cerita yang lucu, karena mereka sharing sesuatu yang kita nggak pernah dapatkan. Saya nggak pernah dapatkan itu saudara, saya senang melihat. Saya senang saudara, anak-anak itu sharing tentang ayahnya, saya senang. Tahukah saudara, pertanyaan kedua, tahukah saudara bentuk kasih Bapa yang diberikan kepada kita sebagai orang berdosa, supaya kita ini anak-anak yang diangkat dari yang anak adopsi menjadi anak-anak Allah. Pribadi siapa ya? Itu. Pribadi Yesus Kristus. Dia harus memanggil Bapa, kalau engkau berkenan, cabutlah cawan ini daripada. Tapi tidak. Bapa menunjukkan kasih, tapi satu sisi dia harus just, harus adil, harus membayar dosa kita semua, saudara. Hanya pribadi Tuhan Yesus yang mau maju, tidak ada yang lain, saudara. Saudara mendapatkan kasih di keluarga, ataupun dari oma, ada cici, ada koko, harus ada yang menderita, saudara. Kalau ada makanan di situ, harus ada yang bangun pagi untuk bikin makanan. Kalau ada di situ ada yang ngantar saudara, itu ada harus yang beli bensin, ada yang manasin mobil, ganti oli. Ada pengorbanan, saudara. Di balik kasih itu, kasih ibu kepada beta tak pernah berubah, toh. Anak-anak itu kalau saya orang tua ya, cerita kepada saya, hanya ada 2 Andre yang saya dapat ya, hanya ada 2. Andre, tante ini sedih, merasakan sakit. Saya pernah tanya, rasa sakit apa tante? Yang paling tante rasakan tuh, yang paling sakit, melahirkan anak. Itu hidup dan mati Andre. Saya nggak pernah tante, ya kan? Oh sakitnya luar biasa, itu dari hidup dan mati. Kalau sesar enak katanya, lahirkan yang normal itu. Yang kedua, anak itu lahir besar. Terus apa yang mereka lakukan Andre? Membentak saya. Itu yang paling. Saya nggak tahu ya saudara, ini relate kepada saudara atau enggak. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang Kau berikan ya Tuhan pada hari ini, yang mungkin hanya segelintir yang bisa saya bawakan, tapi mungkin bisa menyentuh hati ayah, ibu, anak-anak muda, saya sendiri terutama ya Tuhan, untuk memberikan terutama bagi diri kami ini firman yang menghibur, atau mungkin kami yang sudah kehilangan ayah atau kehilangan ibu, atau kami kehilangan sosok orang tua yang jauh pergi meninggal kami, yang tidak setia ataupun bagaimana ya Tuhan. Kami tidak tahu yang ada dalam hati kami, tapi pulihkanlah hati kami dan berikanlah Roh Kudus untuk menghibur kami, dan juga pakailah kami ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar ini ya Tuhan, di sekitar kumpulan gereja ya Tuhan, mungkin seperti Rob Kenny, seperti Dr. John Sower, mereka bisa membuat komunitas gereja itu hidup dan memberikan ya Tuhan sesuatu kepada anak-anak yang membutuhkan kasih, terutama anak-anak muda ini ya saudara. Kami meminta ya Tuhan your mercy untuk membasuh dosa kami yang sudah Kau bayar melewati anakmu yang tunggal ya Tuhan. Kasih Bapa yang Kau tunjukkan kepada kami supaya kami sadar dosa itu harus dibayar dan dosa itu harus ditanggung oleh sosok pribadi keturunan Yehuda, Mesias kami Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sudah tahu ya Tuhan, sudah kami dibayar, dan apa yang kami bisa melakukan ya saudara, supaya kami sadar dan melihat. Kalau mungkin ada orang tua, ayah, ibu di sini ya Tuhan, bisa melihat anak mereka, kasihilah, lindungi mereka, berikan image yang baik kepada mereka, bagaimana mereka ajari mereka hal-hal yang kecil, tidak perlu banyak, tapi mereka mengingat. Dan kami percaya Tuhan, berikan kesehatan untuk orang tua, berikan kesehatan, pulihkan yang sakit untuk orang-orang tua di sini. Berikan kesehatan kepada mereka, kebutuhan psikologi yang baik, kebutuhan secara finansial yang baik, supaya mereka bisa memulangkan waktu kepada anak-anak mereka. Kami tahu ya Tuhan, society sekarang harus bekerja, harus ada mortgage, inflasi tinggi. Kami tahu ya Tuhan, kekerasan di mana-mana, kehilangan sosok figur yang menegur, kekurangan sosok figur yang bisa menunjukkan sesuatu yang baik, sesuatu contoh, someone to look up to. Kita kehilangan itu. Tanpa sosok Tuhan, Allah Bapa di surga, kami tidak tahu apa itu kasih Bapa. Engkau sudah bayar dosa kami di kayu salib. Kami berdoa untuk supaya kami semua itu bisa berfellowship bersama, dan kami bisa pulang men-sharingkan firman ini dengan pertanyaan reflektif dalam hati kami, supaya kami bisa kehidupan dan kembali kepada society kami, yang bisa berkontribusi 1-2 hal dari firman pada hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan Yesus, kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin.